Selamat pagi, saya dari kelompok 2 dan teman saya akan mempresentasikan tentang warehousing and location dalam SCM. Dengan saya Kehilanap Pitupuluh Dan 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 saya Nicholas Benyamin untuk NIM 24020101077. yang pertama latar belakang dan rumusan masalah. Pertama, mengapa pergudangan dan pemilihan lokasi penting dalam SCM? Kedua, tantangan utama dalam pemilihan lokasi gudang, yaitu satu, biaya operasional tinggi, dua, akses transportasi, tiga, kedekatan dengan pasar dan pemasok. Hasil penelitian pertama, pemilihan lokasi gudang yang buruk dapat meningkatkan biaya logistik hingga 20%. Gudang dekat pusat distribusi dapat mengurangi waktu pengiriman 30%. Studi kasusnya, perusahaan X mengalami peningkatan efisiensi setelah memindahkan gudang ke lokasi strategis. Dan untuk pembahasan lokasional cost volume analysis, untuk yang pertama yaitu lokasional cost volume analysis adalah sebuah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Cara mengetahui yang memberi biaya terendah adalah mengidentifikasi biaya tetap. Ada pula konsep berikut adalah teknik membandingkan biaya ekonomi dari beberapa alternatif lokasi berdasarkan volume produksi yang direncanakan. Jadi untuk yang pertama yaitu langkah-langkah lokasional cost volume analysis, yaitu seperti contoh TC sama dengan FC tambah VC kali X. Satu, menentukan biaya fixed cost dan variabel cost untuk setiap lokasi. Yang kedua, membuat persamaan total biaya atau disebut TC. Terus untuk FC itu sama dengan biaya tetap, VC biaya variabel per unit, Q itu sama dengan volume produksi. Yang ketiga, grafik total biaya untuk setiap lokasi. Lokasi. Empat, titik potong antar lokasi untuk menentukan volume produksi di mana dua lokasi memiliki biaya yang sama. Yang kelima, menganalisis total biaya terendah berdasarkan volume produksi yang ditargetkan. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk tahap pertama untuk biaya tetap variabel masing-masing ini per kota antara Athens, Brussels, dan Lisbon. Untuk biaya tetap Athens yaitu 30.000, Brussels itu 60.000, dan Lisbon itu 110.000. Dan biaya variabelnya Athens yaitu 75, dan Brussels itu 45, Lisbon yaitu 25. Tahap kedua yaitu untuk membuat persamaan untuk menggunakan total biaya menggunakan tadi ini. Contohnya untuk PC sama dengan VC plus VC kali Q. Terus untuk ini contoh diagramnya untuk perkotanya itu makin lama makin meningkat. Untuk dari Athens ini signifikan, untuk Bursen itu stabil, dan Lisbon itu tergolong awalnya tinggi gitu. Untuk mencari titik potongnya Q1 ada contohnya, dan untuk mencari titik Q2 itu contohnya seperti berikut ditampilkan slide. Untuk tahap kelima yaitu untuk menganalisis volume yang paling efisien untuk masing-masing skenario. Untuk tabel contohnya itu ada di pojok kanan atas. Untuk total cost lokasi A untuk biaya tetap 30.000, untuk total cost lokasi B 60.000, dan untuk total cost lokasi C yaitu 110.000, dan untuk biaya variabelnya itu relatif. Untuk lokasi A yaitu 150.000, untuk lokasi B biaya variabelnya 90.000, dan untuk lokasi C untuk biaya variabelnya 50.000. Dan untuk totalnya itu untuk total lokasi A keseluruhannya yaitu 180.000, total cost keseluruhan lokasi B 150.000, dan lokasi C untuk keseluruhan total costnya yaitu 160.000. Dan untuk hasil perbandingan antara tiga lokasi tersebut, untuk yang paling tertinggi
Yang pertama itu Athens. Untuk itu contoh perhitungannya yang tadi sebelum sebelumnya itu ada contoh soalnya. Dan ini untuk total Athens itu 180.000, untuk total cost Brussels itu 150.000, dan Lisbon yang terakhir ini total keseluruhannya 160.000. Jadi maka untuk dirangkum untuk biaya yang paling efisien untuk per tahunnya 20.000 unit per tahun, yaitu kota Brussels. Kesimpulannya yaitu cost volume analis membantu perusahaan untuk menentukan lokasi optimal berdasarkan biaya dan produksi. Dalam kasus ini, Brussels dipilih eh, karena paling ekonomis ya, untuk produksi 2.000 unit per tahun. Untuk rekomendasinya, dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa pemilihan lokasi gudang yang strategis berpengaruh terhadap efisiensi operasional perusahaan dengan faktor seperti biaya, aksesibilitas, dan kedekatan dengan pasar harus dipertimbangkan secara cermat. Untuk perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi rantai pasok, disarankan melakukan studi kelayakan sebelum memilih lokasi gudang. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan menganalisis data terkait kinerja gudang secara real-time. Dengan sistematika perlulusan ini, makalah dapat disusun dengan baik sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kami berdua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kak, udah, Kak.